Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya akan lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita presensi dulu ya. Pertama, Indah. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Eko. Hadir, Bu. Taifur. Hadir. Oke, Pasha. Pasha hadir ya. Oke, hadir semua. Hari ini pertemuan kita Hadir, Bu. Oke, hadir. Hari ini pertemuan pertama kita di kelas 12 ya. Iya, Bu. Ya, udah kelas 12, udah waktunya serius ya, bukan main-main lagi. Disiapkan mulai dari sekarang. Setelah lulus mau kemana? Mau kerja kah atau kuliah kah? Ya. Oke. Siap, Bu. Oke. Oke, untuk bahan ajar sudah Ibu kirim ke WA grup ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari apa sih itu PLC, ya kan? Jenis-jenis PLC itu apa aja, terus komponen PLC itu apa aja, kelebihan PLC dan perbandingannya, dan pengaplikasian PLC pada industri. Nah, jadi di sini itu kalian diharapkan mampu memahami itu semua. Dan untuk satu semester ini kita akan mempelajari tentang PLC. Dan nanti ada juga praktikum. Nah, untuk praktikum kita laksanakan setelah materi sudah tersampaikan semua. Dan untuk penilaiannya sendiri, kita ambil dari nilai tugas. Ya, yang pertama dari nilai tugas, yang kedua dari nilai harian. Nilai harian itu penilaian harian itu penilaian sikap kalian, terus kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran. Terus, lalu ada nilai ulangan. Nah, nilai ulangan kita ambil per bab. Setelah bab 1 selesai, nah kita lakukan ulangan. Lalu ada nilai PTS sama PAS sama tadi nilai praktikum. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Oke, mari kita mulai pelajaran kali ini ya. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Share screen dulu. Oke. Ya. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang tahu kepanjangan dari PLC? Saya, Bu. Oke, Indah. Programmable Logic Controller. Oke, betul sekali. Ada yang tahu programmable logic controller atau sering disebut PLC ini itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Ridwan, Taifur. Menurut saya, PLC adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan aktivitas suatu mesin secara otomatis, Bu.
Oke, bagus. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Oke, Eko. PLC adalah peralatan kendali yang dapat diprogram untuk mengendalikan suatu proses ataupun operasi suatu mesin secara otomatis. Oke, betul. Jadi, ya, ini PLC atau Programmable Logic Controller adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin secara otomatis dengan menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Nah, dalam definisi lain, PLC juga bisa diartikan sebagai suatu perangkat elektronik digital ya, dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi khusus yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O ya, input-output baik analog maupun digital. Nah, fungsi-fungsi khusus itu apa aja sih, Bu? Seperti apa sih, Bu? Nah, fungsi-fungsi khusus itu ya seperti logic, timing, counting, ya, aritmatik, dan banyak lagi. Nah, itu semua adalah kelebihan dari PLC sendiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada konsep PLC. Ada yang tahu konsep PLC itu apa? Belum, Bu. Oke, belum ya. Kita lanjut. Yang pertama ada programmable. Nah, yaitu menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori dengan mudah dan dapat diubah fungsi atau kegunaannya. Nah, yang kedua ada logic. Logic itu apa? Yaitu menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan logik. Nah, yang ketiga ada controller, yaitu menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, begitu ya tadi ya, dengan menganalisa sinyal input kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis PLC. Yang pertama ada PLC berdasarkan bentuk. Ya, PLC berdasarkan bentuk. Yang pertama ada PLC modular. Nah, bentuknya seperti ini. Yang kedua ada PLC compact. Bentuknya seperti ini. Dan untuk perbedaan dari PLC modular dan PLC compact itu sendiri, itu dilihat dari jumlah I/O. Untuk PLC compact, jumlah I/O-nya itu sudah ditentukan oleh pabrikan. Jadi tidak ditentukan oleh pengguna. Sedangkan PLC modular itu I/O-nya itu tidak tetap. Jadi bisa ditambahkan oleh si pengguna. Terus untuk dari bentuk modulnya sendiri, untuk PLC compact itu sudah menjadi satu kesatuan dengan sudah dilengkapi dengan CPU. Sedangkan untuk PLC modular itu ada CPU cuman ya berbagian begitu, modular, namanya modular. Itu yang terdiri dari beberapa bagian. Sedangkan compact itu sudah ada di dalamnya. Ya. Jadi lebih kecil ukurannya. Terus untuk memorinya sendiri, kemampuan memori PLC compact itu lebih sedikit, ya, sedikit untuk menyimpan data atau informasi. Sedangkan PLC modular ini lebih banyak kemampuan untuk menyimpan lebih banyak data. Ya, untuk penggunaannya ini untuk biasanya PLC compact itu untuk lebih ke rumah tangga dan PLC modular itu lebih ke industri. Ya. Selanjutnya ada PLC berdasarkan jumlah I/O. Nah, yang pertama ada PLC mikro. Nah, ini gambarnya ya. Nah, PLC mikro itu dapat dikategorikan sebagai PLC mikro jika jumlah input atau outputnya itu kurang dari 32 terminal. Yang kedua ada PLC small medium. Nah,
dikatakan PLC small medium jika jumlah terminal input-outputnya itu antara 64 sampai 520. Nah, terus lalu ada PLC large very large. Ya, untuk PLC ini jumlah IO-nya lebih dari 512 IO. Yang kedua, terus ada komponen utama PLC. Yang pertama ada unit CPU atau Central Processing Unit, yaitu merupakan bagian yang berfungsi sebagai otak bagi sistem. Nah, CPU berisi mikroprosesor yang menginterpretasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang telah tersimpan, lalu mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang diambil sebagai sinyal kontrol ke output interface. Jadi, CPU itu merupakan bagian utama dari sebuah PLC yang berfungsi sebagai prosesor untuk mengendalikan dan memberi perintah kepada peralatan output berdasarkan kondisi peralatan input yang terpasang. Ya. Terus unit CPU ini ya pada umumnya dilengkapi dengan port komunikasi untuk berhubungan dengan piranti luar PLC seperti piranti programmable. Begini ya bentuknya lah. Ini itu adalah port komunikasi ya. Yang nantinya akan dihubungkan ke piranti luar PLC, biasanya piranti pemrograman. Ya. Selanjutnya ada unit memori, yaitu merupakan bagian yang digunakan untuk menyimpan data dan program. Nah, untuk jenis memori sendiri ada dua, ada volatile memory. Ya. Volatile memory itu memori yang apabila sumber tegangannya dilepas, maka data yang tersimpan itu akan hilang. Ya, contohnya itu ini RAM, ya, SRAM, DRAM. Terus yang kedua ada non volatile memory. Nah, ini kebalikan dari volatile memory. Ya, yang sumber tegangannya dilepas, data yang tersimpan itu tidak akan hilang. Contohnya itu ROM. Ya. Nah, unit memori ini berada di dalam CPU, menjadi satu kesatuan dalam CPU. Ya, lalu yang ketiga ada unit programmer. Ya, unit programmer merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC. Fungsi programmer, nah ini yang pertama ada run. Nah, run ini mengendalikan suatu proses saat program dalam keadaan aktif. Ya, lalu ada off. Ya, ini untuk mematikan PLC. Ya, sehingga program dibuat tidak dapat dijalankan. Lalu ada monitor. Nah, monitor itu untuk mengetahui keadaan suatu proses yang terjadi dalam PLC. Lalu ada program. Nah, program ini menyatakan suatu keadaan di mana programmer atau monitor digunakan untuk membuat suatu program. Nah, unit programmer ini ya biasanya terpisah dari PLC. Ya, ini bisa dilihat. Ini itu terpisah dari PLC. Harus ada kabel penghubung ke port komunikasi CPU ke perangkat luar. Ya, ini namanya konsul. Jadi perangkat ini itu bisa digunakan untuk beberapa PLC. Dan beda PLC, beda juga perangkatnya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut untuk unit pemrograman ini. Selanjutnya ada unit power supply. Merupakan bagian yang digunakan untuk mengkonversi tegangan masukan AC ya, menjadi tegangan rendah DC 24 volt yang dibutuhkan oleh CPU dan unit-unit seperti unit I/O. Ini bentuknya ya, unit power supply. Ini bentuk dari PLC modular, sedangkan PLC compact nanti sudah ada di dalamnya. Nanti ada terminal satu daya, maaf. Terus selanjutnya ada unit input output. Nah, ini merupakan terminal yang menghubungkan PLC dengan dunia luar, yang memungkinkan dibuatnya sambungan-sambungan atau koneksi antara perangkat-perangkat input, sinyal sensor, dengan perangkat output, misalnya motor, melalui kanal-kanal input atau output.
Nah, ini ya. Ini unit input-output dari PLC modular. Nah, ini PLC compact ya. PLC compact. Nah, bisa dilihat ya. Ini untuk PLC compact ada satu daya sudah ada di dalam PLC ini sendiri. Ini ada terminal satu daya, masukkan satu daya yang akan dihubungkan ke sumber. Biasanya itu 100 sampai 240 volt. Nah, kemudian di sini ada terminal ground. Yang ini fungsional grounding, yang ini pertanahan. Nah, yang ini semua ini ya. Ini adalah terminal input atau terminal masukan. Dan yang satu ini adalah COM. Ya, bisa dilihat ini COM tarik atas, ini tarik COM. Ini juga L1 tarik atas, berarti ini 1, L2 tarik atas, ini L2 ya. Ini functional grounding tarik ke atas, berarti ini functional grounding. Lalu ada di sini ada output dari satu daya ya. Min ya, min plus ini ada COM, dan ini adalah kontak terminal output pada PLC compact ya. Nah, ini tadi port peripheral, port komunikasi ya. Terus lalu ada ini lampu indikator ya, jika terminal salah satu terminal input sedang bekerja ya, maka ini akan menyala. Misal pada bit 03 ya, terminal 03 menyala sedang bekerja, maka lampu 03 ini akan menyala gitu. Selanjutnya ada perbandingan PLC dengan kontaktor magnetik ya. PLC dengan kontaktor magnetik. Ya, yang pertama bersifat fleksibel. Apa sih artinya bersifat fleksibel? Artinya ya, fungsi kontrol dapat secara mudah diubah dengan mengganti program melalui software tanpa mengubah pengawasannya. Ya. Yang kedua, ada waktu implementasi proyek lebih cepat. Nah, ini karena hanya menghubungkan PLC dengan peralatan luar saja, dan selebihnya dihubungkan secara software dengan program PLC. Tidak seperti waktu kelas 11 ya, harus satu-satu masang kabel ya. Jadi butuh proses waktu yang lama. Yang ketiga ada pengambilan wiring relatif sederhana dan rapi ya. Sedangkan menggunakan kontaktor magnet, kalian sudah praktek sendiri bagaimana ruwetnya ya. Lalu ada troubleshooting mudah dan cepat ya. Mencari kesalahannya itu bisa cepat terdeteksi gitu. Oh, yang salah di sini. Oh, yang tidak tersambung di sini gitu. Kalau pakai kontaktor magnet kan harus satu-satu dilihat kabelnya satu-satu. Nah, selanjutnya ada monitoring sistem kendali terintegrasi. Nah, artinya aktivitas mesin dapat dipantau pada ruangan atau lokasi terpisah. Ya. Terlebih lagi ya, saat ini teknologi saat ini kan ya, data aktivitas sistem kendali dapat terkoneksi di dalam jaringan internet. Tuh. Ini ada perbandingannya. Bisa dilihat ya, ruwet sekali ini. Dengan menggunakan relay kontaktor magnet. Nah, yang ini lebih rapi, lebih sederhana menggunakan PLC. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum? Belum? Oke. Oh ya, saya ada video. Bentar ya. Dalam video ini, kita Bisa. akan mempelajari perangkat PLC pada umumnya serta perangkat keras sertifikat.
Pertama-tama, mari kita mulai dengan istilah PLC. PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Controller. PLC terdiri dari mesin komputer kecil dengan beberapa perangkat keras tambahan yang merupakan bagian darinya atau dapat ditambahkan bahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita diskusikan dulu bagaimana PLC dimasukkan secara fisik ke dalam aplikasi industri dan apa yang telah dilakukan. Sekarang mari kita lihat sebuah skema starter motor listrik yang khas yang mungkin berasal dari tahun 1990. Seorang teknisi listrik akan memberitahu Anda bahwa saat Anda menekan tombol start, maka relay akan kontak dan motor akan bekerja dengan asumsi tidak ada perubahan besar. Motor akan tetap bekerja setelah tombol start dilepaskan, karena satu set kontak F akan tetap tersambung. Motor akan berhenti saat tombol stop ditekan, sehingga memutuskan rangkaian listrik untuk dilanjutkan. Dalam aplikasi industri saat ini, sebagai skema sirkuit motor starter dibandingkan tombol bebas. Tombol start dan stop dan mulai terpasang modul perangkat keras yang merupakan bagian dari PLC. Modul perangkat keras ini akan kita bahas. Baiklah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan istilah perangkat keras PLC. Komponen perangkat keras PLC meliputi bagian-bagian prosesor, cakti daya, modul input atau output, dan perangkat pemrogram. Sekarang kita bahas satu persatu. Power supply disambungkan ke listrik output untuk supply power. Output power supply adalah tegangan DC, umumnya 24 atau 48 volt, digunakan untuk memberi daya pada sebuah dadu lain yang terkait dengan PLC. Cakti daya tidak memberikan daya untuk perangkat lapangan yang berada di luar panel box PLC. Modul input atau output terhubung ke perangkat digital atau analog. Bagian prosesor membuat keputusan untuk mengolah dan mengoperasikan perangkat lapangan yang terdiri dari input atau output. Keputusan didasarkan pada program yang dibuat oleh yang bersifat memori. Memori juga menyimpan data yang mempresentasikan kondisi semua perangkat di lapangan dan berisi data yang memberitahu keluaran apa yang harus dilakukan. Perangkat pemrograman dalam aplikasi industri saat ini biasanya berupa laptop atau komputer desktop yang memfasilitasi pembuatan program pengambilan keputusan yang ditujukan. Contoh perangkat lunak pemrograman yang berada di laptop atau komputer adalah Studio 5000 untuk PLC Albert Bradley, Zeliosoft untuk PLC Schneider, atau Simatic 7 untuk PLC. Oke, sekarang mari kita review semua ulasan tentang PLC tadi. Pertama, PLC terdiri dari komputer dengan beberapa perangkat keras tambahan yang merupakan bagian darinya atau dapat ditambahkan padanya kapan saja. Kedua, PLC saat ini telah mengganti banyak sirkuit kabel daya lama dalam aplikasi industri. Ketiga, komponen perangkat keras PLC adalah prosesor, cakti daya, modul input atau output, dan perangkat pemrograman. Keempat, perangkat pemrograman dalam aplikasi industri saat ini biasanya berupa laptop atau komputer desktop. Oke. Oke, jadi itu ya cuplikan dari apa sih itu PLC ya. Jadi PLC itu ya sebuah controller atau pengendali ya atau pengatur
ya, yang bekerja berdasarkan logik atau logika tertentu, ya, yang dapat diprogram dan diprogram ulang, gitu. Terus, ya, tadi kita review lagi ya, PLC itu terdiri dari beberapa komponen, ya, tadi ada, yang pertama ada CPU, yang kedua ada unit memori, yang ketiga ada unit programmer, yang keempat ada power supply, yang kelima ada unit I/O, ya. Lalu sebelum itu ada macam-macam PLC. Tadi ada PLC modular, PLC compact, ya, PLC micro, ya, PLC small medium, PLC large atau very large, ya. Terus ada kelebihan dan perbandingan dari PLC sendiri, gitu ya. Bersifat fleksibel, ya kan, implementasinya lebih cepat. Terus pengawasan lebih sederhana dan lebih rapi, ya. Terus ada troubleshooting-nya itu lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang terakhir ada monitoring proses terintegrasi. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Sudah ada? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai konfigurasi PLC ya. Jadi, silahkan kalian rangkum ya materi konfigurasi PLC ini sebagai tugas minggu ini ya. Nah, jadi, nanti minggu depan, kalian ada gambaran tentang konfigurasi PLC ini ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa materi ini dipelajari lagi ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya keluar ya, N ya. Ya, Bu.